Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai kelestarian lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari lingkungan itu? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan manusia, baik itu langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Nah, lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alam dan yang kedua ada lingkungan buatan. Apa sih pengertian dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi lingkungan alam itu adalah lingkungan yang sudah ada dengan sendirinya atau lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya apa? Contoh dari lingkungan alam adalah gunung, laut, danau, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan itu apa, Bu? Nah, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk kepentingan hidup manusia. Contohnya apa aja ya? Nah, contoh dari lingkungan buatan yang pertama itu ada rumah, ada bangunan sekolah, ada jalan, ada waduk, dan sebagainya. Lalu, apakah kita perlu menjaga kelestarian lingkungan itu? Tentu saja perlu, mengingat lingkungan amat penting bagi kehidupannya manusia. Kenapa? Karena setiap hal yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan itu memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, seperti apa ya manfaat lingkungan itu? Yang pertama, sebagai tempat tinggal atau habitat. Yang kedua, sebagai tempat pertumbuhan makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, tempat mencari makan. Yang keempat, tempat berinteraksi dengan sesama lain. Yang kelima, tempat melangsungkan kehidupan. Yang keenam, tempat berkembang biakan makhluk hidup. Yang ketujuh, tempat manusia untuk melakukan segala aktivitasnya. Lalu, manfaat dari lingkungan alam itu apa ya? Nah, lingkungan alam memiliki manfaat sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagai penyedia air. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, pasti membutuhkan air untuk kehidupannya. Karena itu, air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, makhluk hidup tidak akan bertahan hidup atau mati. Nah, yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Maksudnya adalah mikroorganisme ini diperlukan
untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Tumbuhan yang Seperti sudah mati maka akan diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, sebagai penyedia oksigen. Sama seperti air halnya, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk melangsungkan kehidupannya. Jika tidak ada oksigen, maka makhluk hidup akan mati. Nah, yang keempat, sebagai penyedia sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar. Lalu, apa sih manfaat dari lingkungan buatan itu? Yang pertama, sebagai pembangkit tenaga listrik. Apa sih gunanya listrik itu? Salah satunya untuk memberi penerangan. Nah, yang kedua, sebagai sarana edukasi. Contohnya apa? Seperti sekolah misalnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Ya, contohnya tuh seperti tenaga listrik tadi. Yang keempat, sebagai sumber penghasilan. Yang kelima, sebagai tempat pengembangan dan penelitian. Yang keenam, sebagai tempat rekreasi. Yang ketujuh, sebagai tempat penyimpanan air. Lalu, jika kita tidak menjaga lingkungan, apa dampak yang akan terjadi? Nah, dampak jika kita tidak menjaga lingkungan yang pertama adalah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor misalnya. Tanah longsor terjadi akibat rusaknya hutan. Nah, beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua, pencemaran lingkungan. Seperti pencemaran udara misalnya. Pencemaran udara terjadi akibat dampak adanya kawasan industri seperti pabrik misalnya. Yang ketiga, banyaknya tumbuhan yang punah. Hal ini disebabkan karena penebangan secara liar dan tidak menanam ulang tumbuhan itu kembali agar tumbuhan itu dapat berkembang lagi. Nah, yang keempat, banyaknya binatang yang punah. Kenapa? Karena rusaknya lingkungan menyebabkan hewan atau binatang kebingungan untuk mencari tempat tinggalnya dan juga kesusahan untuk mencari makanan. Oleh sebab itu, banyak hewan atau binatang yang punah karena kerusakan lingkungan. Yang kelima, munculnya banyak penyakit. Munculnya banyak penyakit bisa terjadi karena banjir misalnya. Dengan kita membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir dan menimbulkan penyakit kulit, diare. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga lingkungan? Nah, yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air yang ada. Yang kedua, membersihkan lingkungan setiap hari untuk mencegah perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah misalnya. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Kenapa? Karena bahan kimia dapat merusak lingkungan dan membunuh ikan-ikan yang ada di sungai. Yang keempat, menanam kembali hutan yang gundul. Nah, menanam kembali hutan yang gundul berfungsi untuk melestarikan tumbuhan yang ada. Nah, sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita dapat menjaga lingkungan di sekitar kita.